Selamat sore teman-teman. Ini saya posisi di Kalteng, di lapak persiapan New Ayla di bulan 8, tepatnya Mas Adam Dhani. Karena saya terlanjur menyebutkan Mas Dhani, jadi sekali nama aslinya bukan Mas Dhani, itu nama kecil. Nama aslinya Mas Adam, jadi saya rubah namanya Mas Adam. Untuk Mas Dhani minta maaf, namanya saya ganti-ganti. Ini lokasi trek, ini saya di depannya lapak. Di belakang saya ini lapak. Ini saya shoot untuk jalur pelepasannya. Ini di titik nolnya lapak, dari lapak sekitar 5 meter dari lapak. Di depan lapak akan saya ambil ke jarak setar. Tuh nampak sampai di setar. Itu yang ada anak bermain di belakang, itu titik setarnya di 750, di trek 750. Mungkin akan saya tunjukkan beberapa lokasi kanan kiri yang untuk teman-teman membuka wawasan untuk antisipasi playernya masing-masing. Oke, nanti saya akan ambil ke trek-trek sana. Kali ini akan kita arahkan arah dari lapak menuju ke tempat setar. Ke arahnya, perjalanannya ke arah setar. Ini di sekitar trek 100 meter, mungkin di 200 meter nanti akan saya infokan kanan kiri lapaknya seperti apa treknya. Kalau masalah trek ya namanya bandara, sudah tahu gambarannya sendiri seperti apa. Oke, kita ambil di sini. Nanti akan saya tunjukkan di daerah sebelah ini. Kita mengacanya dari lapak, kita ambil di sebelah kanannya ini pemukiman. Pemukimannya enggak ada pohon, cuma di sebelahnya lapak ini trek ini aja ada pohon sedikit. Indikasi burung keluar jalur masih minim banget. Dan di sebelah kiri trek dari lapak sama, emang ada banyak pohon, lebih banyak dari kiri lapak. Dari kiri lapak trek lebih banyak pepohonan, pemukiman pun masih banyak, tapi pohonnya lebih banyak dari kiri trek. Kalau dari kanan trek lebih minim, lebih penuh dengan pemukiman. Untuk teman-teman bisa antisipasi seperti apa nanti untuk teman-teman yang akan gambaran aja ini. Kalau trek masih tetap di jalur yang sama. Oke, dari titik semula kita lanjut ke sekitar di lepasan sekitar 500. Kita ambil langsung di 500. Bendera 2-nya mungkin kita pakai bendera 2. Kalau sore banyak kegiatan anak-anak. Masih sama di sebelah kanan trek, itu masih banyak pemukiman. Di 500 meter di sebelah kanan masih full pemukiman, minim pohon. Di sebelah kirinya ini areanya plong, indikasi burung ngenceleng sedikit, sangat minim banget. Makasih tober kah? Hah? Ya tober kah? Iya. Ada acara kan? Nah, dari kiri trek ini masih sangat minim banget. Langsung dipandu sekali langsung sama ownernya Mas Adam alias Mas Dhani. Nah, kalau dari kanan trek masih sangat minim untuk burung keluar jalur, karena pemukiman full, pepohonan sangat minim. Hanya kita harus antisipasi di trek kiri, banyak pohon tapi areanya masih jauh dari trek pacu burung. Kita arahnya ke sana. Ini di persimpangan ini. Nah, ini masih jauh dari sana, jauh. Ini areanya plong, areanya luas. Indikasi untuk keluar ke kiri masih minim, karena jauh dari pemukiman area plong. Mungkin dia masih akan mengikuti area trek. Oke, akan kita lanjut di posisi setar. Oke, kita lanjut dari trek 500, kita finishkan langsung. Kita langsung finishkan. Sama kita sambil pantau di sebelah kanan sama.
setar banyak pepohonan, kemungkinan burung ngencreng masih minim banget. Oke, kita mendekati di lokasi setar di patokan 750 meter. Di setar ini sementara mungkin ini di posisi setarnya di trek 750. Ini di sebelah kanannya masih pemukiman. Ini sebelah kiri lepasan ini masih banyak pohon. Kita akan shoot di posisi kembali ke lapak. Nah, di posisi lapak. Emang kita ini posisi matahari untuk lewat setengah hari, arah burung mengarah ke matahari. Untuk jam 1 lewat kita mengarahnya ini sekitar jam 5-an. Sekitar jam 5-an posisi matahari di arah lapak kiri dikit. Kalau dari setar kiri ya, kalau dari lapak berarti kanan dikit. Ini posisi treknya lurus, matahari kalau dari setar berarti kiri, kalau dari lapak berarti sebelah kanan. Untuk gambaran aja arahnya ke barat. Itu untuk trek setarnya. Nah, itu trek setarnya di sana, di pas rumput-rumput itu. Ini di lintasan 750. Nah, untuk gambarnya tetap matahari di sebelah barat, samping kanannya lapak, samping kanan lapak. Kalau dari setar sebelah kiri berarti burung lepas dia menghadap matahari, tapi agak ke kiri sedikit dari setar. Nggak jadi masalah, ini istilahnya nggak langsung fokus ke mata. Oke. Masih tetap didampingi sama owner Mas Dani alias Mas Adam, langsung terjun lapangan langsung tanpa perwakilan. Oke, makasih waktunya Mas Adam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar teman-teman? Saat ini saya sudah bersama dengan sosok orang yang selama ini kadang-kadang saya sebutkan namanya Mas Dani. Sekalinya sampai sini saya dimarahin, bukan Mas Dani namanya. Nanti sampai rumah istri saya pasti marah, suka merubah nama orang. Sekalinya namanya dengan Mas siapa ini? Mas Nordam, biasa dipanggil Adam. Nah, kayaknya Mas Adam ya, panggilannya itu ya tetap Adam, bukan Mas Dani. Tapi nggak apa-apa, yang penting paling tidak teman-teman kan sudah kenal semua. Mungkin dari ini yang belum kenal pasti bisa kenal. Syukur-syukur nanti kalau bisa partisipasi di kegiatan New Ayla ini kan bisa kumpul bareng dan bisa kenal dan silaturahmi. Oke, akan biar menyikat waktu lah, kita kan perlu minta biodatanya Mas Adam. Visi misi apa, terus apa itu mungkin akan saya tanyakan sambil berjalannya waktu. Kita perlu juga biodata Mas Adam, kerjanya apa, terus punya kegiatan apa sehari-hari di luar kerjaan, apa-apa mungkin kita bahas, karena inilah event akbar yang mungkin dicetuskan pertama kali, dan kita pribadi saya penasaran apa sih visi misinya. Mungkin akan kita tanyakan secara langsung dengan ownernya langsung. Oh iya, untuk teman-teman perlu ketahui bahwa Mas Adam ini ternyata sudah punya tim, dan mungkin berjalan berapa lama Mas? Mulai bulan Agustus Mas Uri. Mulai Agustus berarti 2023. Berarti hampir sudah 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Dan saya dengar-dengar bilangnya ada 2 lokasi. Alhamdulillah. Di Kalsel dan di Jawa. Cuma di Jawa nanti kita tanyakan. Di mana saya belum tanya, cuma saya dengar-dengar aja. Karena kan di Kalsel sudah punya komunitas. Jadi saya dengar dari teman-teman Kalsel bilangnya ya, di sinilah nanti saya korek semuanya. Saya korek ini karena biodata dulu, biar sama-sama teman sudah, biar tahu siapa Mas Adam dan tim apa, seperti apa, lebih dekat lagi. Oke, bisa sampaikan Mas, kalau di Kalsel apa, timnya apa, terus yang di Jawa itu yang paling saya bikin penasaran yang di Jawa. Timnya apa, terus apa sama, terus apakah sudah terjun di nasional gitu loh. Baik. Sebelumnya perkenalan diri, Ya. Nama saya Nordam, biasa dipanggil Adam. Domisili saat ini di Barito Utara, Muara Tewe, Kalimantan Tengah.
Domisili saya di sini sudah kurang lebih 5 tahun, sorry. Oh, 5 tahun. Baru 5 tahun di Baru Barito 5 Utara. tahun. Ya. Kalau asal sebelumnya Sebelumnya saya ke Barito Utara ini sempat di Banjarmasin, Oh, Kalimantan Selatan, gitu. Jadi kurang emang lebih dari 2011 sampai 2019. oh, lama di Kalsel. Berarti Sebelumnya bener. lagi, tarik lagi Mas Uri, saya besar dan lahir di Jakarta. Oh, gitu. Oke, Jadi satu lahir. jalur sama Bang Adit berarti, Benar. sama-sama DKI. Orang Jakarta, Ya, sama lahir di Jakarta. Mungkin Bang sama-sama Adit juga lahir di DKI-nya. Jakarta. Oke. Jadi itu asal usulnya saya sampai di Barito Utara. Kemudian pekerjaan saat ini saya pegawai swasta Mas Suri, alhamdulillah. Kemudian ada Nah itu tadi di rumah tak lihat kok peralatannya banyak betul. Saya tanyakan tuh dipakai sendiri atau apa, sekalinya emang punya usaha rumahan, dalam artian emang kerjaan utama ada. Sekali di rumah itu ada kegiatan, nanti biar Mas Adam sendiri yang nyebutkan seperti apa. Emang alatnya lengkap banget, banyak, dan di situ paling fasilitasnya juga lengkap. Ya. Aktivitas tambahan sebenarnya Mas Suri. Ya. Jadi setelah bekerja sore harinya itu saya ngajar juga Mas Suri, ngajar fitness. Oh, jadi instruktur sekalian sekalinya. Instruktur fitness. Jadi memang tadi tempat fitness Mas Suri. Oh, gitu. Tempat fitness. Jadi sore sampai malam ya saya di situ. Kalau pagi sampai sore jam 3 itu di kerjaan. Di kerjaan. Yang berhubungan dengan minyak sekalinya. Lahan basah. Ya, alhamdulillah itu dari 2019 di sini di Barito Utara. Dan untuk tadi nama tim kami namanya Nyantui Merpati. Nyantui Merpati. Jadi kandang pertama kami itu ada di Batang. Saat ini Batang Jawa Tengah. Batang Gringsing Jawa Tengah. Gringsing ya. Gringsing ya. Dan yang di Kalsel masih sedikit aja sih burungnya, itu ya ada di Banjarmasin, di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Yang kemarin saya dengar bukan juara 2 enggak. Oh, yang istilahnya sempat jadi tontonan menarik di Kalsel. Ya, kalau tontonan menarik itu kan pasti burung-burung bom. Ya, pasti itu. Yang menarik itu bukan kalau juara pastilah istilahnya pasti menarik. Tapi kalau yang jadi artis nggak selalu harus juara. Ternyata memiliki burung-burung bom. Ya, itulah tontonan-tontonan menarik. Sisi lain dari yang bukan juara. Nah, itu kan suatu tontonan juga gitu loh. Ya, Mas. Ya, kita kan sudah banyak mengenal dengan sisinya Mas Adam, dari segi kerjaan, dari segi hobi, dari segi sampingan di rumah ternyata punya sampingan instruktur fitness plus memang alatnya juga alat sendiri. Jadi kan memang memfasilitasi teman-teman yang kepingin kebugaran. Disitulah Mas Leo menyediakan, Mas Adam menyediakan dan membantu instruktur pastinya, karena ya namanya fitness ini kan perlu membutuhkan otot. Kalau nggak ada instruktur juga mungkin ya kesleo. Seperti burung, kalau nggak punya pattern, nggak punya untulan juga nggak tahu kolong. Gitu sama. Mungkin tambahannya lagi Mas Suri, ada teman-teman di komunitas yang mungkin mencari alat-alat fitness. Oh, nah, jadi ya. Saya pun bisa untuk pengadaannya. Ya, di fitness di rumah mungkin kan ada home gym tuh Mas Suri. Itu kita bisa mengadakan pengadaannya. Oh, berarti sistem per biji pun bisa ya? Apapun paketan bisa, satuan pun bisa. Satuan bisa. Oh. Dan itu dikasih sama program latihannya juga, bonusnya. Berarti misalkan seperti teman kita ada mungkin dari komunitas, itu ada harga khusus atau enggak? Pastinya, pasti ada. Otomatis ada itu. Kita ulas balik kembali di segi komunitas kita ini merpati, tapi sifatnya bukan hanya merpati, kita bisa merangkul ke semuanya. Contoh saya kemarin ke Wahu, saya mendapatkan teman-teman baru, toh saya punya pandangan baru di luar merpati, seperti sama juga seperti sekarang ini Mas Adam menyampaikan seperti ini kan di luar merpati, tapi inilah fungsinya komunitas. Kita hanya nggak melingkup suatu hobi aja, tapi kita saling melingkup kebutuhan, dalam artian ada teman yang membutuhkan dan teman ada menyediakan barang. Disitulah akan letak perputaran antara komunitas ini. Jadi komunitas ini nggak baku di hobi, tapi meluas ke semuanya aspek. Nah, itulah keuntungan kita, keuntungan komunitas, khususnya komunitas semuanya termasuk Merpati Kolong.
Ya. Seperti ini misalkan si A si B perlu barbel atau apa, nggak usah bingung-bingung Mas, aku perlu ini tapi harga diskon, harga pasti akan dibantu karena ini sifatnya sama-sama temen, Ya. pasti harga persahabatan gitu. Oke, sekian dan mungkin karena yang mau tanyakan ini saya punya daftar banyak selama perjalanan saya mikir ini nggak tahu bener apa enggak, yang penting sifatnya hanya pertanyaan. Jadi untuk teman-teman aja yang merangkumkan nanti semuanya jangan diambil 100% itu seperti apa, teman-teman aja yang mencerna bagusnya gimana, baiknya yang mana. Ini hanya evaluasi dan penyampaiannya nanti pasti ada kesalahan 1-2 mohon dimaafkan. Karena ini pertanyaan saya sangat sensitif banget tentang kegiatan kita yang di bulan Agustus. Pasti ada penyampaian pasti ada, mungkin teman-teman ada nggak setuju, nggak tahu setuju. Yang saya harapkan sih pengertiannya. Oke, untuk kegiatan ini apa sih visi misinya? Karena ini bisa dibilang ini ide-ide nekat, ini ide-ide bisa dibilang ide nekat. Belum ada komunitasnya, belum ada pemainnya, berani langsung eksekusi 120 juta. Nah itulah kadang saya mau korek dari kemarin tuh ini kita langsung tanya ownernya langsung Mas Adam, apa sih visi misinya. Nah itu nanti kita akan dengar bareng-bareng seperti apa sih Mas. Ya, bismillah. Jadi dari harapannya Mas Surya ya. Jadi kenapa saya mengadakan event yang langsung besar, punya harapan juga pasti besar Mas. Ya pasti ya. Punya harapan besarnya ya komunitas di Kalimantan ini semarak seperti di Pulau Jawa, itu harapan saya. Betul. Harapan utama saya jujur itu. Saya sudah ibaratnya dari Jakarta tuh merantau ke Kalimantan ya, pertama di Banjarmasin dari 2011 sampai ibarat sekarang 2024. Berarti saya di Banjarmasin ini di Kalimantan nih Mas. Ya, di Kalimantan lah. Kalimantan berarti sekitar 13 tahun 13 sudah. tahun. Jadi saya tahu kulturnya seperti apa. Ya. Nah, dari pengalaman itulah saya punya hobi Mas Suri. Ya. Sebelumnya dulu waktu kecil memang saya di Jakarta main burung juga. Memang hobi dari kecil. Sebelum meninggalkan pekerjaan merantau ke sini ke Kalimantan, saya main burung merpati balap waktu itu. 2009 sampai 10, kemudian 2011 saya harus dimutasi ke Banjarmasin. Nah itu masih main burung merpati balap. Kolong itu masih sedikit karena masih belum terlalu memasyarakat lah sih, masih tertentu, masih lingkup Jawa Tengah lah. Paling kalau sekarang kan istilahnya sudah nasional, se-Indonesia, mungkin se-Indonesia, enggak di Jawa Tengah, di Kalimantan atau di Sumatera, mungkin se-Indonesia. Ya mungkin inilah titik awal. Ini titik awal, ini bukan titik atau pencapaian, ini titik awal. Pingin saya ke depan ini loh, ini titik awal. Kalau titik awal itu kita harus kerjasama bareng-bareng. Ini bukan event siapa, ini bukan penyelenggara siapa. Ini pribadi saya ya, untuk mungkin bisa untuk evaluasi teman-teman. Ini bukan untuk event siapa, ini event kita bersama. Dan kita patut berterima kasih dengan Mas Adam, difasilitasi. Dalam arti apa? Ini loh, event bunuh diri. Kalau saya bilang ini event bunuh diri, untung belum tentu, rugi sudah pasti. Event ini, makanya dari teman-teman, ayo bareng-bareng lah kita partisipasi dalam artian ini, kita ramaikan bareng-bareng. Ini kompetisi kita, ini hiburan kita, dan ini masa depan merpati kolong kita. Ini titik awal. Kalau titik awal ini kita bareng-bareng bisa menyukseskan ini, Mas Adam saya tanyakan berkali-kali, mungkin beratus-ratus kali di telepon, sampai saya ketemu langsung, Mas dibikin 2 kali, sama ini bikin event bunuh diri. Jawab Mas Adam apa? Ini saya nggak mikirkan untung rugi Pak Uri. Saya hanya kepingin memulai, kepingin Kalimantan khususnya Borneo bisa bersatu dan menyamai dengan Sumatera. Sumatera bisa, kenapa kita enggak? Nah itu visi misinya Mas Adam yang sering saya dengar di telepon atau secara langsung. Tadi pagi saya ketemu langsung saya tanya itu Pak, masih saya ulang-ulang terus. Nah biar lebih jelasnya mungkin saya dikira mengada-ada. Nah kita langsung tanya langsung ownernya langsung. Ya sangat benar sekali Mas Eri itu penyampaian. Jadi memang ibaratnya ya spekulasi ya Mas Eri. Cuman karena saya hobi Mas Eri, saya hobi dan saya pun di sini pun saat ini nggak melihara burung Mas Eri. Nah nggak merawat burung. Nggak ada burungnya. Nggak ada burungnya. Sebenarnya saya ini gatel gebar Mas Eri. Jadi gimana caranya saya tetap bisa stay kerja
Dan saya kalau main burung atau ngegambar langsung deket jaraknya. Ya, Nah, paling tidak memulai, tapi memulainya nggak main-main. benar. Pengorbanan ratusan juta. Kalau Iya. pengorbanannya istilahnya tabanan 5 juta mungkin oke lah, kita masih bisa sama-sama, mungkin semua bisa. Ini loh 120 juta. Iya, iya. Oke, lanjut. Jadi itu dia kan harapannya kenapa dibikin langsung event yang besar. Saya pengen juga teman-teman punya harapan besar untuk datang jauh-jauh ke Barito Utara. Ada yang didatangin di harapan semua tim, harapannya hadiahnya tadi mungkin. Pasti Hadiahnya. pasti itu. Jadi ibaratnya menyesuaikan dengan jarak. Jadi kenapa? Jadi ya langsung aja saya bikin event yang Bismillah, yang event New Ayla. Siap. Nih, jadi mudah-mudahan harapan saya ini yang tadi itu cuman membesarkan nama Kalimantan jadi semarak seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Siap. Amin, Seperti amin. nolongnya. Moga Jadi, terrealisasi dan ini pun ya saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan teman-teman semua, khususnya di Kalimantan. Jadi mohon dukungannya dari Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, bahkan dari Barat. Siap. Kita bersatu, kita sama-sama meramaikan untuk kedepannya. Jadi hobi kita ini hobi yang sangat positif pastinya. Kemudian tadi Mas Suri bilang kita jadi saling satu sama lain saling mengenal latar belakang, jadi suatu waktu ada keperluan bisa saling sharing dan mungkin ada rezeki. Benar, jadi silaturahmi ada penjual, tadi ya. ada pembeli, ada penjual, ada beli. Itu nggak harus diburung. Ya, seperti contohnya Mas Adam bisa menyediakan peralatan fitness, bisa bijian, bisa partai, bisa lebih besar lagi. Dan lain mungkin nggak pernah pikiran atau mungkin mau cari belum pernah pikiran. Nah sekarang kan dengan ada komunitas ini, ya ini contoh aja. Jadi kan lebih mudah, Mas, aku perlu ini. Itulah salah satu contoh aja, ini di luar Merpati. Jadi komunitas ini kita kembangkan bareng-bareng. Jadi fokusnya bukan hanya untuk hobi, ya mungkin untuk kepentingan lain, dalam artian saling membutuhkan itu. Ya, itu harapannya itu. Jadi ayo kita sama-sama bulan Agustus nanti kumpul satu titik di Barito Utara. Amin.